Kalau aku bilang kamu bisa jadi kaya hanya dengan memulainya dari pikiranmu, percaya gak? Banyak orang berpikir kekayaan berasal dari kerja keras, koneksi, atau keberuntungan. Tapi Napoleon Hill memulai buku legendarisnya dengan satu kalimat kuat. Pikiran adalah sesuatu. Artinya, semua pencapaian besar dimulai dari satu benih pikiran. Sebelum seseorang menciptakan bisnis besar, membangun kerajaan finansial, atau menemukan teknologi, baru semua itu lahir dari ide yang pertama kali muncul di dalam kepala mereka. Hill mengajarkan bahwa pikiran bukan sekadar sesuatu yang abstrak. Pikiran memiliki kekuatan menarik hal-hal ke dalam hidup kita. Dalam dunia energi dan vibrasi, pikiran yang terus dipikirkan dengan intens dan emosional akan memancarkan getaran tertentu, dan semesta secara spiritual dan ilmiah akan merespons getaran itu dengan menarik kejadian, orang, dan kesempatan yang sesuai. Jadi, pikiran kita adalah alat penciptaan, bukan hanya alat berpikir. Kalau kita terus-menerus berpikir tentang kekurangan, kegagalan, dan kemiskinan, itulah yang akan datang ke hidup kita. Tapi kalau kita mulai menanamkan pikiran tentang kelimpahan, kesuksesan, dan impian besar, kita membuka jalur menuju realitas baru. Kekayaan bukan dimulai dari rekening bank, tapi dari imajinasi dan keyakinan dalam pikiran kita. Mulai hari ini, awasi pikiranmu. Tulis satu kalimat impianmu secara spesifik. Contoh, saya punya penghasilan 100 juta per bulan dari bisnis saya. Ulangi kalimat ini setiap pagi dan malam dengan keyakinan penuh. Ubah pikiranmu, maka kamu akan mengubah realitasmu. Pernah ngerasa punya keinginan, tapi gak kunjung tercapai? Mungkin karena belum cukup membara. Napoleon Hill bilang, keinginan adalah titik awal dari semua pencapaian. Tapi bukan sembarang keinginan. Yang dia maksud adalah definite, burning desire, keinginan yang membakar, yang membuatmu gak bisa tidur sebelum mencapainya. Kebanyakan orang hanya ingin sukses kalau bisa. Tapi mereka yang benar-benar sukses, menginginkannya dengan intensitas yang tak tergoyahkan. Hill mengajarkan bahwa keinginan itu bukan perasaan pasif, melainkan komitmen total terhadap tujuan tertentu. Hill bahkan memberikan 6 langkah praktis untuk mengubah keinginan menjadi kenyataan. Pertama, tentukan jumlah kekayaan yang kamu inginkan secara spesifik. Kedua, tetapkan kapan kamu ingin mencapainya. Ketiga, tentukan apa yang akan kamu berikan sebagai gantinya, karena tidak ada yang gratis. Lalu buat rencana, tulis semuanya secara detail, dan terakhir, baca 2 kali sehari. Proses ini membuat pikiran bawah sadarmu terprogram untuk bergerak ke arah yang kamu inginkan. Inti dari bab ini adalah, keinginan yang tidak terdefinisi akan menghasilkan hasil yang tidak pasti. Maka, kalau kamu ingin kaya, tentukan berapa, kapan, bagaimana, dan apa yang kamu korbankan. Semakin kuat dan jelas keinginanmu, semakin cepat semesta menjawabnya dengan pintu-pintu kesempatan. Kunci untuk membuka kekayaan bukan berada di luar, tapi di satu kata ini, keyakinan. Napoleon Hill menjelaskan bahwa keyakinan adalah katalis yang mengubah keinginan menjadi kenyataan. Kamu bisa punya impian besar, tapi tanpa keyakinan, itu hanya angan-angan kosong. Keyakinan adalah energi spiritual yang memberdayakan pikiran bawah sadar untuk mulai bekerja ke arah impian. Dalam dunia energi dan mental, keyakinan memengaruhi tindakan, keputusan, dan cara kita melihat peluang. Bagaimana membangun keyakinan? Hill mengajarkan autosugesti, pengulangan afirmasi dengan emosi. Setiap kali kamu mengucapkan afirmasi seperti, saya yakin, saya bisa menjadi kaya, dan mengatakannya dengan perasaan yang kuat, kamu sedang menyusun ulang struktur keyakinan dalam pikiranmu. Lama-lama, ucapan itu tidak lagi terdengar seperti harapan, tapi berubah menjadi kenyataan batin yang kamu percayai sepenuhnya. Tanpa keyakinan, kamu akan mudah goyah, ragu, dan menyerah di tengah jalan. Tapi dengan keyakinan, kamu akan tetap teguh, bahkan ketika semua orang meragukanmu. Keyakinan bukan datang setelah sukses, tapi ia datang lebih dulu, dan membawa kesuksesan bersamanya. Ucapkan afirmasi ini minimal 10 kali hari ini.
Saya percaya penuh bahwa saya layak menjadi kaya. Saya yakin saya mampu menciptakan kehidupan yang saya impikan. Katakan dengan perasaan, bukan sekadar kata. Kamu bisa jadi apapun yang kamu tanamkan ke pikiranmu. Tapi pertanyaannya, apa yang kamu tanam setiap hari? Sugesti diri adalah proses mengirim pesan secara sadar ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita tidak memilih mana yang benar atau salah, ia hanya menyerap apa yang kita ulangi dengan emosi. Jadi, kalau setiap hari kamu berkata dalam hati, "Saya gak bisa," maka itulah yang tertanam dan menjadi keyakinan. Tapi jika kamu mulai menanam kata-kata positif dan kekuatan, hasilnya akan sangat berbeda. Hill menjelaskan bahwa afirmasi yang dilakukan dengan intensitas emosional akan menciptakan realitas baru. Saat kamu mengucapkan impianmu berulang kali, pikiran bawah sadarmu mulai bekerja secara otomatis untuk mencocokkan realitas luar dengan kepercayaan internal. Itulah mengapa banyak orang sukses punya ritual afirmasi pagi dan malam, bukan karena mereka lebay, tapi karena mereka paham hukum mental. Autosugesti bukan sihir, tapi ia adalah cara yang sangat logis untuk melatih pikiran agar fokus dan bertindak sesuai tujuan. Dengan menyisipkan pesan positif ke dalam pikiran bawah sadar, kamu membangun blueprint kesuksesan dari dalam keluar. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat hasilnya. Buat afirmasimu sendiri. Contoh, saya menghasilkan 100 juta per bulan dari pekerjaan yang saya cintai. Ulangi 10 kali setiap pagi dan sebelum tidur. Rasakan seolah itu sudah nyata. Kamu gak perlu tahu semuanya untuk jadi kaya. Kamu hanya perlu tahu satu hal dan mendalaminya. Napoleon Hill menjelaskan bahwa pengetahuan bukanlah kekuatan kecuali jika diterapkan. Dunia ini penuh orang pintar secara akademis, tapi tidak semuanya sukses secara finansial. Kenapa? Karena banyak dari mereka hanya punya pengetahuan umum, bukan pengetahuan khusus yang bisa diterapkan untuk menciptakan nilai dan kekayaan. Pengetahuan khusus adalah jenis pengetahuan yang tajam, spesifik, dan diarahkan pada satu tujuan, menciptakan hasil nyata. Hill juga menekankan bahwa kamu gak perlu punya semua pengetahuan itu sendiri. Kamu bisa mengumpulkan orang-orang yang ahli di bidangnya, membangun tim, atau belajar langsung dari sumber terbaik. Orang sukses tahu bahwa yang penting bukan tahu semuanya, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan strategi untuk menciptakan sistem yang menghasilkan uang. Kunci dari bab ini adalah, temukan satu bidang yang kamu cintai dan fokus di sana. Kuasai bidang itu, bangun reputasi, dan gunakan pengetahuanmu untuk menciptakan solusi, produk, atau layanan. Di zaman sekarang, skill lebih mahal dari gelar, dan skill bisa membawamu ke puncak asal kamu serius mendalaminya. Tentukan hari ini, satu bidang apa yang kamu mau kuasai, tulis dan buat rencana belajar atau praktek minimal 30 menit setiap hari. Fokus menciptakan nilai, bukan hanya mengumpulkan informasi. Kekayaan tidak ditemukan, ia diciptakan di dalam pikiran, lewat imajinasi. Napoleon Hill percaya bahwa imajinasi adalah bengkel tempat semua rencana masa depan diciptakan. Semua kekayaan besar yang pernah diciptakan di dunia ini dimulai dari satu gambaran mental. Imajinasi bukan hanya untuk seniman atau penulis, tapi juga untuk pengusaha, investor, dan pencipta kekayaan. Ada dua jenis imajinasi: synthetic imagination, menggabungkan ide lama menjadi baru, dan creative imagination, menarik inspirasi langsung dari alam bawah sadar dan sumber spiritual. Orang-orang sukses menggunakan imajinasi untuk melihat peluang di tempat orang lain melihat masalah. Mereka membayangkan solusi baru, sistem baru, produk baru. Imajinasi memberi kekuatan untuk melihat masa depan sebelum ia nyata. Dan begitu gambaran itu cukup jelas di dalam kepala, mereka bergerak mewujudkannya, langkah demi langkah. Imajinasi bukan hayalan kosong, tapi cetak biru bagi kenyataan. Kunci dari bab ini adalah, kalau kamu bisa membayangkannya dengan cukup kuat dan konsisten,
Kamu bisa menciptakannya. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Jadi, kalau kamu ingin mengubah hidupmu, latihlah imajinasimu dulu baru aksimu akan mengikuti arah itu. Luangkan 5-10 menit hari ini untuk memvisualisasikan impianmu. Bayangkan seolah itu sudah terjadi. Rasakan dengan detail tempat, perasaan, suara, dan suasana. Lakukan ini setiap hari. Impian tanpa rencana itu cuma angan-angan. Tapi impian tambah rencana konkret, itu adalah kekuatan. Setelah punya keinginan yang membara, keyakinan, pengetahuan, dan imajinasi, kamu harus mengubah semuanya jadi rencana konkret. Napoleon Hill menegaskan bahwa orang sukses adalah perencana ulung. Mereka gak cuma berharap sukses datang tiba-tiba. Mereka menyusun langkah demi langkah untuk mencapainya. Bahkan ketika rencana pertama gagal, mereka tak menyerah, mereka revisi, perbaiki, dan lanjut jalan. Hill mengajarkan pentingnya membuat rencana yang realistis, spesifik, dan bisa diukur. Tapi bukan itu saja, rencana terbaik adalah rencana yang diiringi dengan tindakan. Banyak orang menunda karena menunggu rencana sempurna. Padahal kesempurnaan datang dari proses perbaikan, bukan dari awal. Action adalah bagian penting dari proses perencanaan itu sendiri. Penting juga untuk bekerja sama dengan mastermind group team kecil yang mendukungmu secara ide, strategi, dan energi. Ingat, kamu gak harus menempuh jalan ini sendirian. Orang sukses tahu bahwa perencanaan bukan cuma soal strategi, tapi juga tentang sinergi dan kolaborasi. Ambil satu tujuan besar kamu, lalu tulis 3-5 langkah konkret untuk mencapainya dalam 30 hari ke depan. Jangan tunggu siap, bertindaklah hari ini juga walau langkah pertama masih kecil. Apakah kamu termasuk orang yang cepat mengambil keputusan atau malah menunggu sampai semua terasa aman? Napoleon Hill menemukan bahwa semua orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat jika memang perlu. Sementara orang yang gagal seringkali menunda keputusan, takut salah, dan terlalu lama berkutat dalam keraguan. Ketegasan bukan berarti sembrono, tapi artinya kamu punya kejelasan arah dan cukup percaya diri untuk bertindak meski belum tahu semua jawabannya. Keputusan yang cepat adalah tanda kamu punya visi yang jelas. Saat kamu tahu apa yang kamu mau dan kenapa itu penting, kamu tidak akan mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Sebaliknya, orang yang sering menunda keputusan biasanya masih diliputi rasa takut, ragu, atau kurangnya keyakinan terhadap impian mereka sendiri. Sukses membutuhkan ketegasan. Dunia bergerak cepat, dan kesempatan jarang menunggu orang yang terlalu lama berpikir. Kamu tidak harus selalu benar dalam mengambil keputusan, tapi kamu harus berani mengambilnya, lalu belajar dan menyesuaikan di tengah jalan. Keputusan adalah titik awal dari perubahan besar. Orang yang menunggu sampai semua sempurna biasanya tertinggal, tapi mereka yang memutuskan meski dengan ketakutan selalu selangkah lebih maju. Tuliskan satu keputusan penting yang kamu tunda selama ini. Ambil waktu 15 menit hari ini untuk mempertimbangkannya dengan serius dan putuskan langkah selanjutnya. Jangan tunggu siap. Keberanianmu hari ini bisa membuka pintu-pintu tak terduga. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Ketekunan adalah salah satu kualitas paling penting yang dibahas oleh Napoleon Hill. Ia menyebut bahwa tanpa ketekunan, bahkan rencana terbaik akan runtuh di tengah jalan. Banyak impian gagal bukan karena tidak realistis, tapi karena pemiliknya berhenti saat rintangan datang. Padahal, hampir semua kisah sukses yang besar punya satu elemen yang sama. Orangnya tetap bertahan saat keadaan sulit. Hill mengajarkan bahwa ketekunan bisa dilatih, dan biasanya lahir dari kombinasi keinginan kuat, keyakinan, kejelasan tujuan, serta kebiasaan berpikir positif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari orang-orang sevisi mastermind group, agar kamu tidak berjalan sendirian. Ketekunan bukan tentang terus memaksakan cara yang sama, tapi tentang tetap maju, sekalipun harus ubah strategi. Kabar baiknya, ketekunan bukan sifat bawaan. Ia bisa dibangun, sedikit demi sedikit, lewat kebiasaan harian. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu memperkuat otot mentalmu.
Dan akhirnya, kamu menjadi orang yang tak mudah goyah dan itulah yang dibutuhkan untuk menjadi benar-benar kaya. Pilih satu impian yang kamu sempat tinggalkan atau tunda. Ambil satu langkah kecil hari ini untuk melanjutkannya sekecil apapun itu. Ingat, kamu hanya gagal kalau kamu berhenti. Kalau kamu ingin pergi cepat, jalan sendiri. Tapi, kalau kamu ingin sampai jauh, bangun tim yang sevisi. Hill memperkenalkan konsep mastermind sebagai kekuatan luar biasa yang terbentuk saat dua atau lebih orang bersatu dalam harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Mastermind bukan sekadar kelompok diskusi, tapi pertemuan energi ide dan keyakinan yang saling menguatkan. Ketika dua pikiran bersatu, terbentuk kekuatan ketiga, sebuah pikiran super yang mampu menghasilkan wawasan dan dorongan luar biasa. Orang sukses tidak berjalan sendiri. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang saling mendukung, saling menginspirasi, dan berani jujur memberi masukan. Hill percaya bahwa kamu akan menjadi kombinasi dari 5 orang terdekatmu. Jadi pertanyaannya, siapa yang ada di sekelilingmu saat ini? Apakah mereka membuatmu bertumbuh atau justru memperlambat langkahmu? Mastermind juga memberi akuntabilitas. Saat kamu punya grup yang mendukung dan memantau progresmu, kamu cenderung lebih konsisten dan berani mengambil langkah besar. Kesuksesan adalah kerja tim, bukan solo karir. Bahkan Napoleon Hill membentuk tim mastermind saat menulis buku ini karena dia tahu kesadaran kolektif jauh lebih kuat daripada pikiran yang sendirian. Identifikasi 2-3 orang dalam hidupmu yang punya semangat dan visi serupa. Ajak mereka diskusi rutin tiap minggu. Bicarakan impian kalian, beri masukan, dan tumbuh bersama. Jangan tunggu sempurna, mulailah dari yang kecil. Energi terbesar dalam dirimu bukan hanya untuk kesenangan, tapi untuk penciptaan keajaiban. Bab ini terdengar kontroversial, tapi sangat penting. Napoleon Hill menyebut dorongan seksual sebagai salah satu kekuatan paling kuat dalam diri manusia. Tapi alih-alih hanya menyalurkan energi itu secara fisik, orang-orang sukses mengalihkannya menjadi kekuatan kreatif dan produktif. Proses ini disebut transmutasi seksual, mengubah hasrat seksual menjadi kekuatan mental, motivasi, dan kreativitas. Hill menekankan bahwa banyak pemimpin besar, seniman, inovator, dan pengusaha sukses memiliki dorongan seksual yang tinggi, tapi mereka tidak dikendalikan oleh dorongan itu. Mereka menggunakan energi tersebut untuk menulis buku, membangun bisnis, menciptakan seni, atau menginspirasi dunia. Energi seksual adalah bentuk vitalitas, dan ketika diarahkan dengan benar, ia bisa jadi kekuatan luar biasa untuk menciptakan kekayaan. Transmutasi bukan berarti menekan, tapi mengalihkan dan mengarahkan. Kamu bisa menggunakan emosi cinta, semangat, gairah, dan imajinasi dalam relasi untuk memberi bahan bakar pada tujuanmu. Karena saat kamu mencintai sesuatu atau seseorang secara mendalam, kekuatanmu meningkat berkali-kali lipat. Perhatikan, kapan kamu merasa sangat bersemangat atau terinspirasi, gunakan momentum itu untuk menulis, bekerja, atau merancang sesuatu. Ubah gairah menjadi pencapaian hari ini. Apa yang kamu tanam di pikiran bawah sadar akan kamu tuai dalam kehidupan nyata. Napoleon Hill menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar adalah pusat kendali dari keyakinan, kebiasaan, dan hasil hidup kita. Ia menyerap setiap kata, emosi, dan gambaran yang kita beri, baik positif maupun negatif. Pikiran bawah sadar tidak membedakan mana yang benar atau salah, titik koma. Ia hanya menerima dan menciptakan sesuai program yang kamu tanamkan berulang-ulang. Karena itu, sangat penting untuk mengisi pikiranmu dengan afirmasi positif, visualisasi sukses, dan emosi berdaya. Hill menyarankan agar kita terus-menerus menanamkan autosugesti, ucapan berdaya yang ditujukan untuk menanam kepercayaan diri, keyakinan, dan visi kekayaan. Semakin sering kamu mengulangi gambaran keberhasilanmu, semakin dalam itu tertanam, dan semakin otomatis kamu bertindak sesuai arah itu. Pikiran bawah sadar juga bekerja paling kuat saat kita dalam kondisi rileks sebelum tidur dan sesaat setelah bangun. Maka, apa yang kamu pikirkan sebelum tidur akan menentukan arah tindakanmu esok hari. Jangan biarkan pikiran negatif menyabotai hidupmu tanpa sadar. Sebelum tidur malam ini, ulangi 3 afirmasi tentang kesuksesan dan kelimpahan.
Visualisasikan dirimu hidup dalam impianmu. Lakukan ini selama 7 malam, berturut-turut dan lihat perubahan yang muncul dalam dirimu. Pikiran kita bukan hanya berpikir, tapi juga memancarkan dan menerima getaran kesuksesan. Napoleon Hill menyebut otak sebagai stasiun pemancar dan penerima sinyal. Otak manusia menghasilkan frekuensi pikiran, dan setiap pikiran mengandung energi. Ketika kamu memikirkan kekayaan dengan emosi kuat syukur, antusias, cinta, kamu sedang memancarkan getaran positif ke dunia, dan dunia merespons dengan memberi peluang, ide, bahkan koneksi. Bab ini mengajak kita menyadari bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan secara dominan. Kalau kamu terus-menerus memikirkan kekurangan, takut gagal, atau khawatir, otakmu akan menyesuaikan frekuensinya dengan energi-energi itu. Tapi kalau kamu memilih fokus pada kelimpahan, visi besar, dan rasa syukur, hidupmu mulai menarik hal yang serupa. Otakmu juga memperkuat sinyal dari mastermind group. Ide-ide dari orang-orang yang kamu ajak diskusi bisa menstimulasi kreativitasmu, jauh melebihi apa yang bisa kamu ciptakan sendirian. Jadi, jaga siapa yang sering berbicara denganmu, karena otakmu sedang merekam getaran mereka juga. Sepanjang hari ini, perhatikan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jika kamu sadar masuk ke energi negatif, segera ubah dengan afirmasi atau syukur. Pikiranmu adalah pemancar, gunakan untuk pancarkan kemakmuran. Kadang kamu tahu sesuatu tanpa alasan logis. Itu bukan kebetulan, itu intuisi. Hill menyebut indera keenam sebagai gerbang kebijaksanaan ilahi. Indera keenam bukan mistis, tapi bentuk tertinggi dari pikiran kreatif yang muncul setelah kamu menguasai prinsip-prinsip sebelumnya. Ketika kamu terus menyelaraskan pikiranmu dengan tujuan, ketekunan, visualisasi, dan tindakan, maka intuisi akan semakin kuat. Kamu mulai merasakan keputusan tepat, bahkan sebelum semua bukti logis muncul. Orang-orang sukses sering bicara soal insting bisnis, atau feeling bagus tentang proyek ini. Itu adalah kerja dari indera keenam, yang muncul dari latihan panjang dan keterhubungan mendalam antara pikiran sadar, bawah sadar, dan energi spiritual. Intuisi bukan kebetulan, tapi hasil dari ketenangan batin dan fokus. Saat kamu terlalu sibuk atau stres, kamu tidak bisa mendengarnya. Indera keenam sangat penting ketika kamu berada di persimpangan penting. Ia membimbing, memberi peringatan, dan kadang membawa peluang lewat jalan tak terduga. Tapi kamu harus cukup tenang dan percaya untuk mendengarnya. Luangkan 5 menit hari ini untuk duduk diam dan tenang. Fokus pada pernapasan. Ajukan satu pertanyaan penting dalam hatimu, lalu biarkan jawabannya muncul tanpa dipaksa. Latih koneksimu dengan intuisi. Ada 6 hantu yang merusak kesuksesan manusia, dan kamu harus menaklukkan mereka sekarang. Bab terakhir ini mengungkap musuh terbesar kesuksesan, ketakutan. Hill mengidentifikasi 6 bentuk utama ketakutan. Ketakutan akan kemiskinan, kritik, sakit, kehilangan cinta, usia tua, dan kematian. Setiap ketakutan ini hidup dalam pikiran bawah sadar dan diam-diam mengendalikan tindakan kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa alasan mereka tidak bertindak adalah karena takut, bukan karena tidak bisa. Hill menekankan bahwa takut hanyalah pikiran, dan seperti semua pikiran lain, kamu bisa mengendalikannya. Ketika kamu menghadapi rasa takut, alih-alih lari, kamu mulai mengambil alih kendali. Ketakutan tidak hilang dalam semalam, tapi setiap langkah berani akan memperkecil kekuatannya. Dan saat kamu bisa mengenali jenis ketakutan yang sering muncul dalam dirimu, kamu bisa mulai menggantinya dengan keyakinan baru. Jangan biarkan hantu-hantu ini mengganggu hidupmu. Kamu terlalu kuat untuk hidup dalam ketakutan. Hadapi, kenali, tantang, dan bergerak maju. Ketakutan hanya menang kalau kamu diam. Tuliskan ketakutan terbesar yang menghalangi langkahmu. Lalu tulis satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk melawannya. Ingat, tindakan kecil lebih besar dari ketakutan besar. Pengetahuan tidak akan mengubah hidupmu. Tindakan yang konsisten itulah yang menciptakan keajaiban. Setelah membaca dan mempelajari semua prinsip dalam Think and Grow Rich, satu hal paling penting yang ingin Napoleon Hill sampaikan adalah, ambil tindakan sekarang. Banyak orang membaca buku pengembangan diri, terinspirasi, tapi tidak pernah bertindak.
maka tidak ada yang berubah. Hal ingin kamu menjadi orang langka yang bukan hanya tahu tapi menjalankan. Gabungkan semua prinsip, keinginan kuat, keyakinan, afirmasi, pengetahuan khusus, imajinasi, rencana konkret, ketegasan, ketekunan, mastermind, transmutasi, hingga pikiran bawah sadar dan intuisi. Jadikan itu gaya hidup. Karena ketika kamu menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan setiap hari, kesuksesan menjadi tak terhindarkan. Ingat, Think and Grow Rich bukan sekadar tentang uang. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu secara mental, spiritual, emosional, dan finansial. Saat kamu bertumbuh, kekayaan akan mengejarmu, bukan sebaliknya. Ambil satu halaman kosong, tuliskan visi hidupku, rencana aksiku, janji kepada diriku sendiri. Tulis dan tempel di tempat yang kamu lihat setiap hari. Hari ini adalah awal hidup barumu.